Shalom dan selamat malam. Salam sehat buat Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama dengan keluarga Bapak Septianus Baka dan keluarga Bapak Ardiansa Yusran melalui mimbar yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Baiklah, kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 92 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kepadamu di malam ini kami datang bersujud dalam puji dan sembah, mensyukuri akan segala kebaikan dan kasih-Mu yang terus kami alami di tengah kami menjalani hidup. Ya Tuhan, kami selalu dan akan selalu merindukan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang akan menjadi penguatan bagi kami di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Anugerahilah kami semua, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, supaya dengan itu kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan kami dapat menghidupi firman-Mu, dan berkat Tuhan pun menjadi milik kami. Inilah kami Tuhan, bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Bapak Septianus Baka dan keluarga Bapak Adriansa Yusran. Kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 130, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, bagian dari Mazmur Syiarah. Firman Tuhan demikian. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada malam hari ini, berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, problem, itu akan datang tanpa kita undang. Ia datang di luar daripada pengetahuan kita. Ia datang ketika kita tidak siap. Ia datang dengan tiba-tiba. Sehingga seringkali masalah atau problem membuat banyak orang kaget, terperanjat, lalu melahirkan tanda tanya,
kenapa hal ini harus terjadi. Nah, saya mau mengatakan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan bahwa tidak satupun dari manusia yang menghuni bumi ini yang steril dari segala masalah. Artinya semua orang selagi ia masih menjalani hidup di tengah-tengah dunia, persoalan itu akan selalu berjalan beriringan sampai pada saat ajal menjemput kehidupan. Jadi selama kita masih ada, selama kita masih hidup, problem kehidupan akan tetap ada. Sampai pada akhirnya kita akan beristirahat dari semua hal yang membebani kehidupan, yakni ketika ajal menjemput. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur Syiara, ini adalah mazmur yang dilantunkan oleh umat Tuhan ketika mereka akan melakukan perjalanan ziarah menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Bagi umat Tuhan yang akan melakukan perjalanan, tentu sadar bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Tentu sadar bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang gampang. Sebab apa saudara-saudara? Ketika mereka pergi ke rumah Tuhan atau menuju ke rumah Tuhan, mereka harus bersiap dengan segala korban-korban syukurnya. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, janganlah engkau menghadap Tuhan Allahmu dengan tangan hampa. Jadi saudara-saudara, jalan menuju ke rumah Tuhan bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang gampang. Sebab apa? Sebab di setiap celah tebing gunung itu selalu ada bahaya yang mengintai. Selalu saja ada bahaya yang mengancam. Dan karena itu kalau kita membaca Mazmur Syiara yang lain, misalnya Mazmur Syiara pasal yang ke-121, ketika seorang peziarah keluar dari rumahnya dan berdiri di ambang pintu, ia akan melayangkan pandangannya. Di sana dicatat, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Tergambar saudara-saudara, bahwa langkahnya akan diwarnai dengan berbagai problem, berbagai masalah, bahkan perjalanan itu adalah perjalanan di mana nyawa mereka menjadi taruhannya. Orang yang kembali saja dari Bait Allah tetap mengalami ancaman, bahaya, dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Itulah yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, bukan? Adalah seorang yang telah selesai berdoa di Bait Allah, lalu ia turun dan melakukan perjalanan ke Yeriko. Namun di tengah jalan ia dirampok, segala miliknya diambil, segala kepunyaannya dirampas, lalu ia dicambuk, ia disakiti, dan setelah itu ia dibiarkan tergeletak hampir mati. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi kenyataan ini bagi umat Tuhan tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak berangkat ke rumah Tuhan. Tantangan persoalan yang ada di depan mata mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk melangkah menuju ke Bait Allah. Dan karena itu, mereka harus membangkitkan semangat mereka dengan cara bagaimana meletakkan perjalanan itu di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 121,
Sang pemazmur berkata, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Mazmur 130, Mazmur ini mengajak kita untuk meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di dalam otoritas kuasa Tuhan. Dalam ayat yang kelima, di sana diungkapkan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sang pemazmur menantikan Tuhan. Jiwanya menantikan topangan kuasa Tuhan. Lebih daripada pengawal yang menantikan pagi. Jadi kerinduan untuk jamahan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupnya. Itu lebih daripada kerinduan seorang penjaga malam yang merindukan pagi. Jadi kerinduan untuk mengalami pertolongan Tuhan bagi sang pemazmur itu lebih utama dari segala-galanya. Karena itulah ia meletakkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu ketika Tuhan ada di dalam hidupnya, maka ia akan menjadi tenang. Dengan keadaan yang tenang itu ia akan melangkah. Dan ia percaya bahwa ada tangan Tuhan memegang tangannya, ada kuasa Tuhan menyertai langkahnya, dan Tuhan yang adalah sumber pertolongan akan memberikan keselamatan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Perjalanan kehidupan kita sekarang sungguh-sungguh diwarnai dengan kepahitan. Dan tidak ada satupun manusia yang menghuni bumi ini yang dapat memberikan kepastian bahwa segala realita yang memahitkan kehidupan akan berakhir pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Tidak ada. Semuanya menjadi tanda tanya. Tetapi sebagai orang percaya, tantangan dan kepahitan hidup yang menimpa kita sekarang tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menghentikan semangat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Justru keadaan ini harus melahirkan motivasi yang baru pada diri kita, bahwa tidak ada jalan lain bagiku untuk mendapatkan ketenangan di tengah kepahitan yang ada selain merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya, selain aku datang mengkomunikasikan kehidupanku di hadapannya dan menanti pertolongan yang daripadanya. Sehingga kenyataan yang memahitkan kehidupan semakin menggelorakan semangat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Keadaan yang memahitkan kehidupan kita sekarang ini semakin mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya, jikalau hal itu mewarnai kehidupan kita, maka keadaan yang ada ini tidak akan membinasakan kita. Israel telah mengalami penyertaan Tuhan, dan dengan demikian pula kita pun yang percaya kepada Tuhan akan mengalami penyertaan yang sama. Selamat menjalani kehidupan imanmu. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Keluarga Septianus Baka dan keluarga Ardiansah Yusran akan memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sambil keluarga memberikan persembahannya, kita angkat pujian
bagi Yesus kuserahkan. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa menaruh harap kami. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi hidup yang semakin mencekam. Dan di tengah-tengah keadaan hidup seperti ini, kami sadar begitu banyak problem, begitu banyak persoalan yang juga menekan kehidupan kami. Dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sadar kami tidak akan mampu. Terima kasih jikalau malam ini Engkau datang melawat kami dan Engkau memperdengarkan suara-Mu. Engkau menyadarkan kami semua ya Tuhan bahwa hanya dekat kepadamu, hanya berseru kepadamu, hanya datang kepadamu, hanya menggantungkan harap kami kepadamu, maka kami akan diteguh kuatkan untuk menjalani kehidupan. Kiranya firman ini akan menguatkan kami semua, terlebih bagi keluarga yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Diberkatilah hidup mereka, dan dinyatakanlah kuasa-Mu dalam perjuangan mereka. Tuhan akan selalu ada dengan berkat dan karunia-Mu. Karena itu hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Septianus Baka, Bapak Selin, yang jauh terpisah dari istri dan anak-anak karena pekerjaan, sehingga ia ada di Papua. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam sekarang ini, kami hanya berharap Tuhan jaga dia di sana, Tuhan lindungi dia di sana dan peliharakan, jauhkan dari segala yang jahat, bahkan sakit penyakit, serta virus corona.
sehingga ia dapat menjalani hidup dan mengangkat pekerjaannya dengan baik. Dan dengan perkenanan-Mu, ia akan memperoleh buah-buah yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Besar kerinduannya untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak, tetapi Tuhanlah yang akan mengatur waktu dan kesempatan baginya untuk mengalami hal itu. Kami bersyukur untuk Mama Selin yang Tuhan terus jaga dan pelihara di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak, menata kelola kehidupan keluarga. Kami bersyukur bahwa pada hari kemarin Engkau mempertambahkan usianya setahun lagi. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Dan karena itu pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, karuniakan hikmat dan kearifan, sehingga ia akan terus bersemangat dan bersukacita mengangkat tugas dan tanggung jawab kewajibannya, sekalipun Bapak Selin jauh daripadanya. Jauhkan dia dari segala yang jahat, mara bahaya, dan sakit penyakit sekalipun. Kami berdoa buat anak kekasih Selin yang telah menyelesaikan pendidikan dan mencari pekerjaannya. Tuhan tolong dia, lapangkan jalan baginya, sehingga ia boleh mendapatkan tempat kerja yang baik sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya, sehingga ia dapat menghidupi dirinya dan mensyukuri segala kebaikan-Mu di dalam kehidupannya. Pun demikian kami berdoa untuk anak kekasih Dion dan Gabriel dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan terus jaga dan topang, pelihara, sehingga anak-anak karunia-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang sukses, yang berhasil meraih hidup dan masa depannya. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka sekalian, terlebih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang ada sekarang. Hamba pun berdoa bagi kekasih kami, Bapak Yusran, Engkau terus topang dan jaga pelihara kekasih kami di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Ia telah memilih jalan yang benar, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus melingkupi hidupnya, agar ia semakin teguh di dalam iman dan keyakinannya, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang akan selalu hadir di tengah-tengah rumah tangganya, dan selalu memberikan yang terbaik dalam keluarganya. Memberkati dia dengan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, bahkan usaha yang ia kelola Tuhan berkati, agar terus mendatangkan yang terbaik bagi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh istri kekasih Mama Julian. Kami yakin bahwa semua ini adalah perbuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dan karena itu sempurnakan sukacitanya. Tuhan jaga dan lindungi Mama Julian di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri bagi sang suami dan ibu bagi anak kekasih Julian. Engkau tahu harapan-harapannya, Engkau tahu kerinduan-kerinduannya. Karena itu lapangkan jalan untuk segala yang baik daripada-Mu Tuhan,
sehingga ia boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi anak kekasih Julian, mari Tuhan berkati dia di dalam tumbuh kembangnya dan di dalam pendidikannya. Kuasa-Mu terus melingkupi hidupnya dengan karunia akal budi dan kepandaian. Kami yakin dan percaya hidup dan masa depan dari anak kekasih tidak akan sia-sia. Hamba berdoa untuk orang tua di dalam masa tuanya, kiranya terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kau memberkati semua umat-Mu di jemaat Masaleh, terlebih dalam situasi kondisi sekarang ini. Betapa begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena kelemahannya. Kami berdoa secara khusus buat kekasih kami, Omata Anak, yang mendapatkan pelayanan home care di rumah. Pun demikian kami berdoa untuk Opayan Madeten yang terus mendapatkan pelayanan intensif di rumah sakit Stella Maris. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang bergumul karena pandemi ini. Anak dan cucu dari Opa Teddy, pun demikian Iwan Gunawan, saudara hamba-Mu bersama dengan istri dan anak yang ada di Bandung. Bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan. Selamatkan mereka dari keterpaparan ini Tuhan. Bahkan kekasih kami, Bapak Pala Parandangi, Tuhan tolong beserta seisi keluarga jauhkan dari segala yang jahat. Dan bersyukur buat Oma Kiran yang Tuhan sudah nyatakan kepulihan baginya. Dan kami terus berdoa bagi kekasih kami, Bapak Rekes Sekimus Tandilino, Bapak Victor Manguma, Bapak Karel Salamba, Bapak Simon Puasa, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka sekalian. Dan kami berduka cita karena kehilangan yang kami kasihi, almarhumah Ibu Alfrida Paimbonan, yang telah sekian lama menderita karena kanker yang ada dalam tubuhnya, dan Tuhan memberikan karunia kesembuhan yang permanen dengan memuliakan dia dari tengah-tengah kami. Karena itu kami mohon Tuhan, hiburkanlah anak-anak cucu, Oma Yunal, seluruh saudara dan kaum keluarga, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan untuk masa depan. Duka ini tidak akan merampas sukacita di hati mereka, tetapi mereka senantiasa melihat rencana Tuhan yang terindah di balik keadaan duka cita. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi opa-opa dan oma-oma di jemaat Masaleh, seluruh kaum keluarga kami yang jauh terpisah dari kami di kampung halaman dan dimanapun juga. Anak cucu umat-Mu Tuhan berkati mereka semua di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Tolong ya Tuhan, selamatkan kami semua, kuatkan kami agar kami tetap tegak berdiri untuk terus melangkah meraih masa depan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan istri dan anak-anak hamba-Mu. Berkati kekasih kami Ibu Orpa Lobo, kekasih kami Pina, Cali dan Nando. Berkati seluruh majelis gereja-Mu, pengurus OIG,
di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di tengah situasi sulit sekarang ini. Sehingga semua yang kami lakukan boleh membawa berkat bagi sidang jemaat-Mu di tengah pandemi yang ada dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenan Engkau menyambut persembahan umat-Mu, kuduskan semuanya, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Dan yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan berkati, ajarilah kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala perkara. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengharapan kami, yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdiri, kita angkat pujian dari NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ayat 1 dan 2. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, kasih-Ku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, Ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetaplah jalani hidupmu, tetaplah menaruh harap kepada Dia, serahkan seluruh problem masalahmu kepada Tuhan, sebab Dia sendiri yang tahu apa yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya.
Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan sebelum saya menyerahkan ke liturgis, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mama Selin. Selamat ulang tahun buat Mama Julian. Kiranya berkat Tuhan atas pertambahan usia akan terus memberikan motivasi untuk melangkah, menjalani hidup, mengangkat tanggung jawab dan meraih masa depan. Mari kita letakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab Dia tahu bahwa kita ini anaknya dan Dia akan memberikan yang terbaik dengan memuaskan hasrat kita, memuaskan hasrat dan keinginan Mama Selin, Mama Julian dengan segala kebaikan. Demikian, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Bapak Septianus Baka dan keluarga Bapak Ardiansyah Yusran mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semuanya. Kiranya Bapak Pendeta diberi kekuatan kesehatan dari Tuhan sehingga boleh mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan tetap diberkati dalam keluarganya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Cali dan Nando Pina karena sudah mendukung ibadah kita pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Septianus Baka dan Bapak Ardiansyah Yusran yang boleh menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kita semuanya diberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan sehingga kita boleh mengangkat tugas dan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.